itu kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawab apa? Yang kemarin ada masih ingat? Semangat pagi. Nah, itu ya. Oke, kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawab pagi. Oke? Selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Nah, itu baru semangat. Oke, Bapak ada permainan sedikit untuk membakar semangat kita hari. Oke, saya minta teman-teman berdiri. Ya, ini permainannya adalah permainan door boom. Oke, jadi kalau Bapak bilang misalnya door, Agnes, saya jawab door. Jadi jawabnya balik ke sana nih, door. Nah, oke. Tapi kalau Bapak bilang boom, kalian jawabnya ya, oke. Ya. Oke, kita coba dulu. Door. Boom. Konsentrasi. Boom. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka itu saya minta kesediaan Bowo untuk memimpin kita. Mari teman-teman, sebelum kita awali pelajaran kita berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Bowo. Sama-sama. Ya, Bapak akan absen terlebih dahulu. Bowo, Hadir. Agnes, Hadir Pak. Lina, Hadir Pak. Sugana, Hadir, Pak. Iska. Hadir. Oke, pada hari ini pertama-tama kita akan materi kita tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita, terus Bapak akan jelaskan isi materi, terus yang terakhir ada kuis. Jadi Bapak bagi ada 3 kelompok. Nah, nanti Bapak ini tanya per kelompok. Nah, yang punya gede nanti Bapak kasih sesuatu. Oke? Sesuatu loh. Oke? Dan yang terakhir penutup. Oke, kita masuk yang pertama itu ada tujuan pembelajaran kita hari ini, mendeskripsikan permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern. Terus yang kedua mendeskripsikan pengertian sistem ekonomi. Yang ketiga memahami macam-macam sistem ekonomi. Terus dan yang keempat mendeskripsikan kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi. Oke, kita masuk apa itu masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi adalah bagaimana caranya manusia dapat menutupi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran, sementara kan pemenuh kebutuhan jumlahnya tidak sepadan dengan barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, jadi barang atau jasa yang kita butuhkan itu tidak sepadan dengan apa yang diproduksi. Oke. Nah, untuk mengatasi masalah ini maka diperlukan perilaku berkonsumsi yang rasional dengan membuat skala prioritas dari berbagai macam kebutuhan. Nah, terdapat 2 masalah pokok ekonomi. Ada 2 daerah yang tahu? Saya Pak. Ya, Lina. Aliran klasik dan modern. Nah, benar sekali. Yang pertama itu aliran klasik. Nah, pada tahun 1870 itu Adam Smith mengembangkan teori ekonomi klasik. Nah, menurut aliran klasik ini itu untuk mencukupi kebutuhannya, maka lakukan 3 kegiatan yang sampai sekarang masih berlangsung, yaitu produksi, distribusi, dan
konsumsi. Nah, yang pertama itu produksi, bisa dibaca sekarang. Ya, produksi itu dibedakan menjadi dua. Produksi itu kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, benar sekali. Nah, produksi itu dibedakan menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada produksi langsung dan produksi tidak langsung. Nah, yang produksi langsung itu seperti produksi langsung seperti kayak pakaian, makanan gitu, jadi langsung diproduksi. Nah, sedangkan produksi tidak langsung itu seperti bahan kapas itu melalui 2 kali untuk menjadi baju, misalnya kayak gitu. Nah, yang kedua distribusi. Jadi sekarang tolong baca. Distribusi semua kegiatan yang meliputi sejak barang selesai diproduksi sampai barang di tangan konsumen akhir. Nah, jadi distribusi itu tidak hanya distribusi juga termasuk itu pada saat pengepakan, packaging, pada saat pengiriman. Nah, itu termasuk distribusi juga. Nah, yang terakhir ada konsumsi, bisa dibaca. Konsumsi dibedakan menjadi dua. Kegiatan memanfaatkan atau menghasilkan barang atau jasa atau nilai guna suatu hasil produksi guna memenuhi kebutuhan secara langsung. Nah, jadi konsumsi juga itu dibedakan menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah konsumsi langsung dan kedua konsumsi tidak langsung. Konsumsi langsung itu seperti makanan, minuman yang kita langsung konsumsi, yang langsung habis. Sedangkan yang tidak langsung itu seperti kayak dompet, kayak tas, kayak pakaian, itu tidak langsung jadi yang ada jangka panjangnya. Nah, selanjutnya ada masalah pokok ekonomi modern. Nah, aliran ini tuh lebih disempurnakan terutama pada kegiatan produksi, sehingga menurut aliran modern masalah pokok ekonomi bagi masyarakat modern itu adalah yang pertama itu barang atau jasa apa yang diproduksi atau what. Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi. Terus produsen harus melakukan survei dan perhitungan yang cermat sebelum melakukan produksi. Nah, jadi what ini apa yang akan kita produksi berdasarkan survei, jadi sehingga tidak berlebihan apa yang kita produksi gitu. Nah, yang kedua itu how atau bagaimana, bisa dibaca Mbak Agnes. Pertanyaan ini berkaitan dengan teknik produksi serta kemampuan produsen dalam mengkombinasikan setiap faktor produksi di samping dicari komposisi yang tepat sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas produksi. Misalnya dengan menggantikan produksi manual dengan produksi secara mesin. Nah, benar sekali. Jadi how itu bagaimana kita memproduksi barang tersebut. Jadi apa kita mau menggunakannya secara mesin atau manual gitu, itu teman-teman intinya. Nah, terus yang ketiga ada untuk siapa atau for whom, bisa dibacakan Mbak Rina. Untuk siapa barang diproduksi? Survei sekali lagi memegang peranan penting karena produsen harus tahu selera serta daya beli pasar. Agar barang diterima di pasar, maka harus memproduksi beberapa jenis atau tipe barang sesuai pangsa pasar yang menjadi konsumen. Nah, benar sekali. Jadi untuk siapa itu atau forum adalah kita harus mengetahui siapa yang akan mengkonsumsi barang atau jasa ini. Jadi kita harus tahu pangsa pasarnya. Melalui survei juga tadi sebutkan, jadi tidak sembarang dalam asal produksi itu jadi produksi banyak, tapi itu melalui perhitungan. Jadi ada survei, misalnya yang orang dewasa ini butuhkannya segini, itu ada. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka muncullah yang namanya sistem ekonomi. Oke? Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta. Itu dalam rangka mencapai kesejahteraan. Nah, yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya itu yang pertama ya sedikit seperti dahulu nenek moyang kita pakai tradisional. Terus pertukaran
tradisi ini, maka ada yang konsumsi masih memakai yang namanya sistem barter. Misalnya contohnya seperti di kampung saya di Toraja, itu yang dari pedalamannya masih ada yang menggunakan sistem ini, barter ini. Jadi misalnya padi, ya, lahan padi atau ditukar sama misalnya jagung. Oke. Nah, kelebihan kelemahannya bisa dibaca sekarang untuk kelebihannya. Untuk kelebihan, yang pertama tidak terdapat persaingan yang tidak sehat. Hubungan antar individu sangat erat. Terus yang kedua itu masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban yang harus dipikul, lalu tidak ada individualitas. Oke. Nah, jadi saya sih masyarakat sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. Jadi kita melakukan barter misalnya itu tidak ada kayak zaman sekarang harus bisa utang atau apa, tidak ada gitu. Nah, sedangkan kelemahannya itu yang pertama kita bisa lihat teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga produktivitas rendah. Terus untuk barang hasil produksi masih rendah. Hingga saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi tradisional. Namun di beberapa daerah pelosok seperti suku Baduy Dalam, sistem ini masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada sistem ekonomi komando atau terpusat. Nah, peran masyarakat sangat dominan. Peran pemerintah sangat dominan. Sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya, Mas Bowo bisa baca. Ciri-cirinya yang pertama, alat tersebut yang produksi dimiliki dari pemerintah negara. Bebas memilih pekerjaan. Ketika kebijakan perekonomian di atas pemerintah. Sistem ekonomi komando atau terpusat ini tuh pemerintah yang sangat dominan. Jadi rakyatnya terus pekerjaan, terus kebijakan berkoordinasi oleh pemerintah. Dengan alat dan sumber daya manusia ini dikuasai oleh negara. Nah, ada pun juga kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, peran pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya. Kedua, pasar barang dalam negeri bisa lancar. Yang ketiga, pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Yang ketiga, keempat, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan, dan kelima, jarang terdapat krisis ekonomi. Nah, terus yang kekurangannya bisa baca biasa. Yang pertama, mematikan inisiatif individu untuk maju. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Yang terakhir, perhatikan bagaimana sistem ekonomi terpusat memecahkan persoalannya. Nah, yang perlu kita perhatikan itu ini, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Karena kenapa? Karena dari awal itu sistem ekonomi komando terpusat didominasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang atur. Terus yang selanjutnya ada sistem ekonomi pasar. Nah, sistem ekonomi ini di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Nah, ciri-cirinya semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Nah, ini dari kebalikannya, pemerintah tidak bercampur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Dan ketiga, timbul persaingan dalam masyarakat. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya bisa tolong baca kelebihannya lagi. Oh ya, sudah lagi. Oke, kelebihannya yang pertama menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua itu setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Yang ketiga, munculnya persaingan untuk maju. Yang keempat, barang yang dihasilkan bermutu tinggi karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku di pasar. Lalu yang terakhir, efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi ini atas motif mencari laba. Nah, jadi setiap individu bebas sumber-sumber produksi. Jadi apa mereka bebas jual, punya bebas pasar yang mereka mau. Terus muncul persaingan untuk maju dan majunya. Siapa yang produksi lebih bagus, siapa yang lebih bagus, maka mereka akan mendapatkan laba lebih banyak. Sedangkan kekurangannya bisa dibaca Mbak Tina. Kekurangannya yaitu sulitnya melakukan pemerataan pendapatan. Yang kedua, cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. Yang ketiga, munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi
produksi sumber daya oleh individu. Yang kelima, perhatikan bagaimana sistem ekonomi pasar memecahkan persoalannya. Oke, jadi kekurangannya itu ini. Nah, cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para orang, munculnya monopoli teknologi masyarakat, terus sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan melakukan sumber daya oleh individu. Dan yang terakhir, bagaimana sistem ekonomi pasar memecahkan persoalan. Nah, yang terakhir itu ada sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi ini di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Nah, oleh karena sistem pasar ini ada di beberapa negara. Seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Belum ya. Oke, tadi sesuai yang Bapak bilang di awal, kita akan bagi 3 kelompok. Oke, 3 kelompok. Nanti Bapak kasih soal dan masing-masing kelompok ini harus jawab. Nah, jadi poinnya itu kalau jawab benar dapat poin 100, kalau salah 50. Oke? Nah, di sini ada tim A, tim B, tim J. Oke. Nah, supaya adil kita berhitung saja. Gimana teman-teman? Jadi kita hitung A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, sama aja. sama aja. Oke, kita akan berhitung ada 3 kelompok, kita hitung 1 sampai 3. Oke? Ada yang 1 orang, Pak. Nah, nggak apa-apa. Mulai dari Mas Gana. 1, 2, 3, 2. Nah, sama. Tidak kan? Beda. Beda. Tukarlah kalau beda. 1, 2, 3. 1. Bawa sama saya. Sendiri siapa yuk? Kan dibalikkan sebentar ya. Oke, jadi Bapak bagi tim A, tim B, dan tim C. Oke, dari tim A dulu. Tim A ya? Iya. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan masalah ekonomi? Sejauh? Akan jawab, Pak. Iya. Apa yang dimaksud dengan masalah ekonomi itu bagaimana cara manusia dapat mencukupi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran, sementara alat pemenuhan kebutuhan jumlahnya tidak sepadan dengan barang atau jasa yang dibutuhkan, Pak. Nah, benar sekali. Saudara yang memperhatikannya tadi ya, maka masalah ekonomi itu seperti itu. Nah, yang kedua, sebutkan dan jelaskan ada beberapa aliran dalam masalah pokok ekonomi. Lalu, yang lain dipelajari. Ya, saya akan jawab, Pak. Ya. Jadi ada 2, itu klasik dan modern. Betul sekali. Berikan aplaus. Nggak dijelasin, Pak. Hah? Nggak dijelasin. Oh, jadi belum saya? Belum. Oh, iya. Aduh. Oh, sampai lupa saking semangat sekali. Oke. Ya, saya kan semangat cuma jelasin. Oke. Jadi klasik dan modern. Ya. Pertama itu yang klasik, yaitu suatu permasalahan ekonomi guna mencukupi kebutuhan, maka dilakukan 3 kegiatan yang sampai sekarang masih berlangsung, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu yang modern itu aliran yang lebih disempurnakan terutama pada kegiatan produksi, sehingga menurut aliran modern masalah pokok ekonomi bagi masyarakat modern yaitu what, how, dan for wow. Ya, sekarang berikan aplaus teman-teman. Ya. Pertama 100, 2 100, 3 100. Jadi 3 belum, Pak. Tiga belum, Pak. 3 belum, Pak. 3 belum, Pak. Belum, Bapak mabok. oh iya, nomor 3 belum ya? Aduh. Oke. Nomor 3, apa itu sistem ekonomi? Nah, Akan saya jawab. ya, Bu. Apa itu sistem ekonomi? Yaitu suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta, berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan. Nah, benar sekali. 100 lagi buat tim A, jadi totalnya 300 ya. Oke. Oke, berikan aplaus. Nah, kita masuk ke tim A. Ini sudah siap? Siap, Pak. Selamat siang. Ya, yang pertama, bukan macam-macam sistem ekonomi. Ya,
pelajari yang tadi masih ingat? Saya Pak Nurhado. Ya, coba. Macam-macam sistem ekonomi ada tiga, campuran, modern, dan tradisional. Kurang tepat dong. Aduh, Bener Pak. salah. Ada 4. Berarti kan satu. Iya, makanya. Klasik. Ayo. Klasik. Salah, itu kan aliran ekonomi. Tik. Sama ya. Belum kan? Menyerah? Belum. Belum. Modern kan. Apa lagi satu ini? Ayo. Kalau kalian perhatikan mesti tahu. Komando Pak, yang komando. Nah, itu baru. Ada belum salah. Oke. Yang kedua, dalam aliran ekonomi klasik terdapat tiga kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jelaskan 3 hal tersebut. Yang pertama produksi, yaitu Ya. kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua distribusi, semua kegiatan yang meliputi sejak barang selesai diproduksi sampai barang di tangan konsumen akhir. Yang ketiga konsumsi, kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan barang atau jasa Ya. atau nilai guna suatu hasil produksi guna memenuhi kebutuhan secara langsung. Nah, benar. Poinnya 100, teman-teman. Oke. Yang ketiga, kegiatan konsumsi dibagi menjadi 2, konsumsi langsung dan tidak langsung. Nah, jelaskan dan sebutkan contohnya. Konsumsi langsung adalah suatu barang atau produk yang langsung habis seperti makanan dan minuman. Nah, Lalu yang konsumsi tidak langsung adalah suatu barang atau produk yang tidak langsung habis seperti baju, celana, tas, dan lain-lain. oke. Benar ya, teman-teman ya. Poinnya 100. Jadi tim A sama tim C sama 300. Nah, berikan aplaus. Oke, bisa. Walaupun sendiri kayak dia bisa ini. Oke, yang pertama, jelaskan apa sistem ekonomi tradisional dan ciri-cirinya. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional, ciri-cirinya modalnya sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, terikat tradisi. Oke, benar sekali teman-teman. Jadi poinnya 100 ya. Iya. Nah, yang kedua, peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil, disebut sistem ekonomi. Komando. Tuh. Ini kalau belajar ini pasti tahu, oke? Terus yang ketiga, sebutkan kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Ayo, apa? Kelebihannya yang pertama, adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu sesuai dengan kemampuannya. Ya. Kedua, hak milik individu atas sumber-sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan. Yang ketiga, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan golongan. Ya. Kekurangannya, sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Yang kedua, sulit menentukan batas antara sumber-sumber produksi yang dapat dikuasai oleh swasta dan pemerintah. Nah, benar lagi. Ya, kalian hebat semua ya. Oke. Poinnya 100, jadi totalnya 300. Nah, berikan aplaus buat kita semua. Nah, sesuai dari janji Bapak, ada sedikit makanan ringan. Boleh. Ya, jadi kita bagi-bagi dulu. Nah, kalian semua memperhatikan yang baik. Jadi Bapak kasih cewek. Keyboard. Gitu. Good. Ya, tim A tadi dapat ya, benar ya? Oke. Pak. Oke. Nah, tim B juga. Terima kasih, Pak. Oke. Tim C dapat 2.
Pak. Dan Ya. waktunya sudah cukup. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Bapak mau tanya gimana pembelajaran kita hari ini? Ya, karena Bapak tadi ya. Oke, jadi kita tutup dengan doa. Tadi mau membuka, jadi menutup masker. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Bapak minta kalian tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan stay humble. Oke? Oke. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak.